wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian, mari kita sama-sama melek hukum. Dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara polisi bekerja menyelesaikan laporan masyarakat dalam hal ini tindak pidana. Oke? Dan zaman sekarang nggak perlu ditutupi kawan-kawan sekalian, karena dalam penegakan hukum itu nggak boleh ditutupi. Kawan-kawan sekalian, mari kita mulai dari awal pelaporannya. Ketika kita merasa dirugikan pada orang lain dalam hal ini perkara tindak pidana, jadi kita melapor ke polisi. Nah, melapor ke polisi gratis, tidak dipungut biaya. Polisi menangani perkara tidak ada biaya dari pelapor. Jangan ragu-ragu ya untuk melapor. Dan kita melapor kemana? Kita melapor ke kantor polisi terdekat. Ke Polsek bisa, ke Polres juga bisa, dan ke Polda juga bisa, dan ke Mabes Polri juga bisa. Melapornya ke bagian mana? Kita pergi ke bagian sentra pelayanan kepolisian atau biasa disingkat SPKT. Biasanya di Polres ada tulisan besar itu, SPKT. Kita langsung ke sana. Nanti di sana ada petugas konseling namanya. Petugas ini akan bertanya pada kita apa permasalahannya. Kita akan konseling dengan petugas itu, membahas apakah perkara kita ini ada unsur pidananya atau tidak ya. Kita anggaplah penipuan, kita merasa ditipu. Ternyata kita konseling, ada unsur pidananya. Maka diterimalah laporan kita ya. Dibuatlah BAP singkat, kronologi kejadian yang kita alami. Nah, setelah beres menerima laporan, petugas SPKT akan memberi kepada kita surat tanda bukti laporan. Kita menerima itu, bahwa kita sudah melapor, dan nanti itu barang boleh kita bawa pulang selesai melapor kita. Jadi kalau kita belum membawa surat itu, surat tanda bukti laporan, berarti kita belum melapor. Kita cerita-cerita saja konselingnya, karena tidak semua kawan-kawan sekalian diterima laporannya. Bukan tidak dilayani, tapi karena tidak memenuhi unsur pidananya, maka biasanya petugas akan menyarankan kemana kita akan mengambil langkah kawan-kawan sekalian. Oke, kita anggap laporan kita diterima. Nah, nanti laporan kita tadi nanti akan dinaikkan ke pimpinan di sana. Biasanya itu akan diarahkan ke reserse ya, pelaporan kita. Oleh pimpinan reserse di sana akan ditunjuk penyidiknya yang menangani perkara kita. Biasanya ditunjuk satu tim, bisa 2, 3 orang, atau bisa 1 orang, tapi ditunjuk bagiannya. Nah, merekalah yang akan menangani. Kita sebut penyidik. Penyidik itulah yang menangani, kita sebut namanya penyidik A. Nah, oleh penyidik A akan dilengkapi administrasinya kawan-kawan sekalian. Surat perintah penyelidikan dibuat. Ya, surat perintah penyidikan. Kalau nanti penyelidikannya dianggap cukup, naiklah ke penyidikan. Dibuatlah surat penyidikan. Ya, intinya surat perintah sudah lengkap. Lalu penyidik akan memanggil saksi-saksi ya. Kalau misalnya kita belum diminta keterangan, si pelapor akan dipanggil lagi untuk minta keterangannya. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, tergantung kebutuhan penyidik. Kalau penyidik merasa kurang, dia akan memanggil lagi kawan-kawan sekalian. Nah, pemanggilan itu dilakukan pasti pakai surat resmi ya. Kita mendapat surat panggilan. Kemudian kita datang
Diambillah keterangan kita melengkapi lagi kalau sebelumnya sudah diberikan keterangan. Lalu penyidik memanggil saksi-saksi yang kita tunjuk atau ada kaitannya perkara yang kita laporkan atau yang mengetahui. Melihat kejadian itu nanti akan minta keterangan oleh penyidik. Begitu juga kalau ada barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan perkara yang kita laporkan, akan disita, akan diambil oleh penyidik, disita oleh penyidik, dijadikan barang bukti. Oke, setelah cukup, dilakukanlah gelar perkara kawan-kawan sekalian. Gelar perkara kawan-kawan sekalian. Gelar perkara ini ya hadiri oleh banyak pihak, penyidiknya sendiri, kemudian bagian lain di kesatuan Polres itu yang dianggap berkaitan dengan penanganan perkara, misalnya bagian hukumnya, bagian pengawasan, propam, itu akan dilibatkan dalam gelar perkara tersebut, termasuk pelapor akan diundang. Yang dilaporkan terlapornya pun yang mungkin akan jadi tersangka diundang juga. Nah, di sana akan dibahas itu. Dibahas, ditanya lagi pelapor, ditanya yang terlapor. Nah, setelah itu akan dibahas. Nanti disimpulkan di situ apakah masih ada yang perlu diperiksa atau apakah sudah cukup ya, kawan-kawan sekalian. Dalam arti hasil penyidikan tadi, barang bukti dan saksi-saksi yang diambil keterangannya sudah cukupkah untuk menentukan ini ada tersangka atau tidak menentukan tersangka? Apakah ini benar-benar sudah masuk unsur-unsur pidananya? Nah, kalau misalnya belum ada saran dari peserta gelar tadi bahwa ini kurang, maka penyidik akan menyempurnakan lagi. Setelah disempurnakannya lagi, baru dilakukan gelar lagi, kawan-kawan sekalian. Jadi nggak sembarangan itu, sampai memang benar-benar tuntas, baru dinaikkan dia ke penyidikan. Kalau memang dia belum ke penyidikan, atau kalau sudah penyidikan, ditetapkanlah tersangka itu berdasarkan gelar tadi. Nah, setelah ditetapkan jadi tersangka, dibahas juga di situ. Apakah ini perlu ditangkap tersangkanya atau cukup dipanggil, ya kan? Pertimbangan banyak. Mungkin tersangkanya ini kooperatif atau nggak perlu ditangkap, dipanggil saja gitu. Tapi kalau tersangkanya tidak kooperatif, bisa jadi ditangkap. Nah, kita anggaplah tersangkanya kooperatif setelah gelar selesai ya. Kesimpulan gelar bahwa dijadikan si A menjadi tersangka. Nah, lalu penyidik lanjutkan lagi kerjanya. Dipanggillah si A itu, diperiksa sebagai tersangka, kawan-kawan sekalian. Nah, dari hasil pemeriksaan nanti tersangka itu memang nyambung dengan keterangan saksi-saksi, nyambung dengan alat buktinya kan, berkaitan memang betul tersangkanya, pelakunya, maka diberkaslah pemeriksaan. Dibuat satu berkas lalu dikirim ke jaksa untuk diteliti apakah sudah cukup atau belum, ya kan kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian jaksa akan memeriksa berkas tadi, apakah sudah cukup, saksi-saksinya sudah cukup, pasalnya sudah sesuai, barang buktinya sudah lengkap. Kalau belum, akan dikembalikan lagi ke penyidik. Jaksa akan meminta lengkapi ini, lengkapi itu, lengkapi ini. Nah, kemudian misalnya dibalikannya kawan-kawan sekalian, kemudian oleh penyidik dilengkapi lagi. Nah, setelah lengkap, diserahkanlah lagi ke jaksa. Setelah jaksa melihatnya semuanya sudah lengkap, baru dinyatakan limpahkan berkasnya. Dan itu yang disebut P21, kawan-kawan. Kalau sudah P21 berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka penyidik akan menyerahkan berkasnya berikut tersangkanya dan juga alat-alat bukti tadi kepada jaksa. Selesailah tugas polisi, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya jaksa akan membuat dakwaan untuk diajukan ke persidangan. Polisi tugasnya sampai di situ selesai, kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.